Sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri 2 Podorejo, Ibu Nikmatul Badriah. Yang kami hormati segenap rekan-rekan sejawat guru penggerak angkatan 9. Yang kami hormati rekan komunitas praktisi dan seluruh hadirin yang telah hadir di gedung SD Negeri 2 Podorejo pada pagi hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul di sini pada hari Selasa tanggal 24 Oktober tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman Islamiyah ini. Biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Baik Bapak Ibu, untuk kelancaran acara kita pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan menyaksikan diseminasi pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh rekan kita, calon guru penggerak angkatan 9 dari Mas Ahmad Hafid SPD. Dan untuk itu sebelum memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada yang bertugas kami persilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Sana
Hadirin disilahkan duduk kembali. Memasuki acara selanjutnya, yakni penyampaian atau acara inti tentang diseminasi pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah yang akan disampaikan secara langsung oleh narasumber kita dari calon guru penggerak angkatan 9 yang berasal dari SD Negeri 2 Pondorojo. Kepada Mas Ahmad Hafid SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Ibu Nimatul Badriyah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Pondorojo, yang kami hormati untuk seluruh Bapak Ibu Dewan Guru dari SD Negeri 2 Pondorojo, yang saya hormati Bapak Ibu tamu undangan dari SDI Sunan Giri, dari SDN 1 Tambak Rejo, yang selalu kami nanti-nantikan kedatangannya. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, alhamdulillah kita semua masih diberi kenikmatan, masih diberi kesehatan, sehingga kita semua bisa berkumpul di gedung SD Negeri 2 Pondorojo ini dalam acara diseminasi pengalaman dan penerapan budaya positif di sekolah sebagai pemenuhan tugas yang ada di LMS pada alur Merdeka poin aksi nyata modul 1.4 budaya positif dengan keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatuhu wassalamu ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sesuai dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya di sini untuk memperkenalkan diri saya sebelum saya menyampaikan tentang pemahaman dan ilmu yang saya dapatkan dari program pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Mas operator, mau bisa lanjut? Ya, ini yang ada di pada program guru penggerak, yang dimana pada program guru penggerak ini saya masuk ke dalam kelas 366B, di mana ada fasilitator beliau Bapak Subagio SPD, dan ada pengajar praktik Ibu Ida Ayumima Maulidia Eskom SPD, dan saya yang ada di tengah ini sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Sebelum saya masuk ke dalam materi, ini kurikulum vitae saya. Nama Ahmad Hafid SPD, tempat tanggal lahir Tulungagung 14 Januari 1994, instansi SD Negeri 2 Pondorojo. Untuk alamat, alhamdulillah ini alamat rumah dan alamat instansi dalam masih sama. Jadi saya termasuk orang pribumi dari Desa Pondorojo, Kecamatan Sumber Kempol, Kabupaten Tulungagung. IG atau Facebook bisa nanti follow di Raiza Mua Tulungagung, dan semua tugas-tugas saya nanti bisa dilihat di YouTube saya, di nama saya Ahmad Hafid, jadi mudah untuk diingat dan untuk dicari. Ini ada nomor WA saya, jika berkenan bisa disimpan mulai dari sekarang, 085 791 467 583. Sekali lagi 085 791 467 583. Untuk pengembangan diri, alhamdulillah pada tahap ini yang saya lakukan adalah mengikuti program dari pemerintah, yaitu guru penggerak, dan saya masuk ke dalam angkatan 9 di kelas 366 kelompok B. Untuk kata motivasi dari saya,
lebih baik menjadi pahlawan tanpa tanda tangan daripada menjadi pemimpin yang bisanya hanya tanda tangan. Selamat datang Bapak Ibu Guru yang hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, dan saling mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Untuk tujuan diadakan diseminasi ini, yang pertama menyampaikan ilmu dan pemahaman yang saya dapatkan dari program guru penggerak, yang kedua menyampaikan urgensi pentingnya budaya positif, dan yang ketiga memotivasi untuk menggerakkan dan menerapkan budaya positif di lembaga kita masing-masing, dan yang keempat adalah sebagai pemenuhan tugas pada LMS Alur Merdeka poin aksi nyata pada modul 1.4 budaya positif. Oke, sedikit cerita saya bisa berada di sini, bisa pegang mic di hadapan Panjenengan Sedanten. Ini bukan saya sebagai dosen untuk mengajar mahasiswanya, ataupun saya di sini kepala sekolah untuk memberikan materi, ataupun saya bukanlah Gus Ikdam atau Kiai yang memberikan tausiah ke Panjenengan. Jadi di sini kita belajar bersama-sama. Kita belajar bersama-sama, dan saya berada di sini juga karena motivasi dari panjenengan sedanten semuanya, sehingga saya bisa melaksanakan program guru penggerak ini sampai pada tahap modul 1.4, dan alhamdulillah untuk jurnal refleksi itu sudah 4 kali membuat jurnal refleksi. Itu bisa terhitung saya sudah 8 minggu mengikuti program penggerak ini, dan saya minta doanya ke panjenengan semua, semoga bisa lulus tepat waktu. Tadi sudah saya sebutkan bahwa diseminasi ini yang saya sampaikan nanti adalah modul 1.4 tentang budaya positif. Akan tetapi sangat tidak etis jika kita langsung jujur kepada modul 1.4 ini. Jadi kita bahas sedikit tentang koneksi atau sedikit menelaah materi yang ada di modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4. Dari Mas Operator. Nah, di sini di modul 1.1 ada filosofi Ki Hajar Dewantara, menyambung ada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, dan di modul 1.3 ada visi guru, modul 1.4 budaya positif. Dan di sini di tengah-tengah ini adalah tanda panah yang melingkar dan tidak akan terputus. Itulah pembelajaran pada modul yang ada di LMS, bahwa mulai dari modul 1.1 sampai dengan modul terakhir nanti itu selalu berkesinambungan, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Jadi semuanya, setiap materi itu akan mempunyai kesinambungan sendiri-sendiri, tidak akan bisa berdiri sendiri. Monggo lanjut. Pada modul 1.1 itu ada filosofi Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita membahas sedikit filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu guru, Ki Hajar Dewantara itu sinten? Saya takutnya nanti ketika kita membahas Ki Hajar Dewantara budaya positif, panjenengan belum tahu siapa itu Ki Hajar Dewantara. Sinten Ki Hajar Dewantara itu? Bapak kita. Kita itu sinten? Biasanya kalau di dalam pramuka, sopo kita anak Batul Pental. Biasanya yang di pramuka seperti itu. Bapak Ki Hajar Dewantara itu bapak kita. Kita itu siapa? Pendidikan. Jadi beliau Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan Indonesia. Jadi filosofi beliau itu yang pertama, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya. Jadi di sini yang perlu digarisbawahi itu adalah menuntun, bukan menuntut. Kita adalah menuntun, bukan menuntut, yang dimana setiap anak itu mempunyai keistimewaan, mempunyai keunikan, mempunyai potensi, dan di sini kita sebagai pendidik tugasnya adalah menuntut untuk menebalkan garis-garis potensi yang dimiliki peserta didik tersebut. Jadi bukan menuntut, bukan menuntut anak ini harus mendapat nilai segini lah. Jadi bukan seperti itu. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara itu sebagai pendidik itu adalah menuntut kodrat anak yang dimiliki.
Karena setiap anak itu sudah mempunyai kodrat alam yang diberikan oleh Tuhan sejak lahir. Untuk yang kedua, pendidikan menghamba pada murid, yaitu pendidikan harus berpihak pada murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan. Yang ketiga, trilogi pendidikan ing ngarso Suntulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Lanjut. Ini untuk modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai guru penggerak itu ada 5. Yang pertama, berpihak pada murid. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, inovatif. Yang keempat, kolaboratif. Yang kelima, reflektif. Nah, peran guru penggerak, yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Yang ketiga, mendorong kolaboratif. Yang keempat, menjadi coach bagi guru lain. Dan yang terakhir, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, di sini kesenambungan antara modul 1.1 dengan modul 1.2, yaitu dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka seorang guru penggerak harus mempunyai nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi di sini setelah kita mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, kita dilanjutkan tentang nilai dan peran, dan diharapkan dengan kita menerapkan nilai dan peran dari guru penggerak itu bisa mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan di sini ada kata-kata maka seorang guru penggerak. Jadi itu tidak harus digarisbawahi bahwa yang harus melaksanakan ini adalah guru penggerak, tidak seperti itu. Karena di awal tadi sudah kita sepakati dan semuanya sudah mengakui bahwa Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak kita semua, bapak pendidikan Indonesia. Jadi filosofi beliau itu harus kita jalankan, dan meskipun kita semua ini tidak hidup pada zamannya beliau, tetapi kita harus tetap menjalankan filosofi dari beliau. Ngobrol lanjut. Di modul 1.3 ada visi guru penggerak, yaitu apabila nilai guru penggerak sudah dimiliki dan peran guru penggerak sudah diterapkan, maka seorang guru penggerak akan mampu mewujudkan visi menggunakan metode inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja, yang dimana dulu baru saja kita membahasnya pada pendampingan individu 1 minggu yang lalu. Kita musyawarah bersama untuk menelaah visi yang ada di lembaga kita, dan visi tersebut masih sesuai untuk kita laksanakan apa tidak. Karena apa? Visi tersebut itu adalah harapan kita tentang murid kita ke depannya. Kita mengharapkan murid yang seperti apa, mengharapkan murid yang bagaimana. Jadi tidak hanya seorang guru itu datang ke sekolah mengajar, memberi nilai, memberikan nilai rapot, dikembalikan ke orang tua, tidak hanya seperti itu. Jadi kita mempunyai harapan, mempunyai tujuan ke depannya murid kita yang kita didik ini kita bukan seperti apa. Jadi kita mempunyai harapan, mempunyai tujuan ke depannya murid kita itu mau dijadikan seperti apa, itu melalui visi guru penggerak. Dan kegiatan-kegiatan dari visi itu nanti bisa diciptakan dari prakarsa perubahan menggunakan metode inquiry apresiatif dengan pendekatan bagja. Monggo lanjut. Pada modul 1.4 ada budaya positif. Yang pertama, untuk mewujudkan visi guru penggerak harus menerapkan budaya positif dalam prosesnya. Budaya positif akan menciptakan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, budaya positif mampu mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini adalah kesimpulan keterkaitan materi mulai dari materi 1.1 sampai dengan materi 1.4, yaitu seorang guru penggerak harus mampu memahami nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan visi berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid. Visi tersebut disusun menggunakan paradigma inquiry apresiatif melalui tahapan bagja agar dapat terukur, konkret, sistematis, dan terencana
sehingga dapat tercapai sebagai tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan penerapan tahapan Bagja, maka akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif yang dikenal budaya positif. Budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai bagian dari proses berpihak pada murid, sehingga murid menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab sesuai harapan tujuan pembelajaran, yakni mewujudkan murid yang merdeka. Jadi intinya adalah untuk mewujudkan murid yang merdeka atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kita bukan menuntut. Jadi dulu sebelum saya mengikuti program penggerak ini, saya itu terlalu menuntut anak harus mencapai KKM. Cuma itu saja. Jadi anak-anak itu harus mencapai KKM. Kalau tidak mencapai KKM, bagaimanapun caranya itu harus mencapai KKM. Akan tetapi setelah saya mempelajari modul yang ada di LMS pada program guru penggerak ini, saya meyakini bahwa setiap anak itu mempunyai potensi, setiap anak itu terlahir unik dan mempunyai potensinya masing-masing. Jadi seorang pendidik itu tidak harus menuntut, tapi menuntut untuk menumbuh kembangkan potensi yang dimiliki setiap peserta didik. Monggo lanjut. Sekarang kita masuk ke materi inti, yaitu budaya positif. Oke. Budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berbudi luhur, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Oke. Sebelum kita lanjut, Bapak Ibu guru, di sini tahukah isi-isi dari profil pelajar Pancasila itu apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Untuk yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Yang keempat, mandiri. Selanjutnya, kreatif. Dan yang terakhir, bernalar kritis. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Beberapa semua karakter-karakter sudah tercakup di dalamnya. Monggo bisa lanjut. Di sini peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah agar mampu menunjang perannya sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah, maka akan tercipta ekosistem sekolah yang penuh dengan suasana positif. Hal positif akan mudah menular jika dilakukan dengan kolaboratif dan dilakukan secara konsisten. Jadi intinya budaya positif itu tidak bisa dilakukan oleh sepihak, oleh satu atau dua orang saja, hanya bisa dilakukan oleh kepala sekolah saja, atau hanya bisa dilakukan oleh wali murid saja, itu tidak bisa. Jadi budaya positif itu harus dilakukan secara kolaboratif dan secara konsisten, secara terus menerus. Jadi budaya positif itu membutuhkan waktu. Jadi tidak mungkin budaya positif itu sekali kita membuat program besok bisa terlaksana dengan maksimal, itu tidak mungkin. Jadi semuanya itu mempunyai harus dilakukan secara konsisten, membutuhkan waktu, dan yang paling dibutuhkan adalah kolaborasi antar semua stakeholder yang ada di lembaga tersebut. Nah, ini adalah konsep utama budaya positif. Jadi ada 7 konsep utama budaya positif yang akan dipelajari. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu semua, dari poin 1 sampai dengan poin 7 itu sudah asing, masih asing atau sudah familiar di telinga panjenengan sedaten untuk bahasa-bahasa ini, mulai dari paradigma perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar sampai segitiga restitusi, itu masihkah yang asing di telinga panjenengan sedaten? Atau semuanya sudah familiar dengan bahasa-bahasa ini? Segitiga restitusi, dan saya yakin meskipun ini
masih asik di telinga panjenengan sedanten bahasa-bahasa ini, tapi panjenengan sedanten tanpa disadari itu sudah melakukan. Oke. Tapi tanpa panjenengan sedanten itu mengetahui teorinya terdahulu, tapi sudah mempraktekkan meskipun itu ada beberapa poin yang terlewatkan, jadi intinya belum maksimal. Dan tujuannya di sini saya melakukan diseminasi budaya positif agar panjenengan sedanten itu bisa mendidik murid, bisa menuntun murid, bisa menerapkan budaya positif sesuai dengan tahapan-tahapan yang benar dan yang jelas. Jadi tidak ada tahapan yang dilewati, tahapan yang dihilangkan. Jadi semuanya itu bisa berjalan dengan jelas dan secara konkret. Iya Bapak Ibu Guru, kita lanjutkan untuk konsep utama budaya positif. Di sini ada 7 konsep utama dalam budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dari ke-7 poin ini, meskipun belum familiar di telinga panjenengan sedanten, tapi saya yakin semuanya Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan dari tahapan-tahapan dari kegiatan 7 konsep utama budaya positif ini. Akan tetapi banyak sekali tahapan-tahapan yang belum kita lalui secara sempurna, secara maksimal. Jadi salah satu tujuan diadakan diseminasi budaya positif modul 1.4 ini agar Bapak Ibu Guru bisa melaksanakan konsep utama budaya positif ini sesuai dengan tahapan-tahapan dan bisa berjalan secara maksimal. Monggo lanjut. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi hingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Oke, lanjut. Ini adalah tentang game ya. Game ini semuanya bisa mencoba, yaitu kita mengepalkan tangan kita semuanya ya. Kita mengepalkan tangan kita dan teman kita adalah mempengaruhi. Diibaratkan di dalam tangan yang kita kepal ini ada barang yang sangat berharga yang tidak ternilai dengan apapun. Dan teman kita bagaimanapun caranya meminta agar barang yang ada di dalam tangan kita ini diberikan dengan membuka telapak tangan yang sudah kita genggam. Jadi Bapak Ibu semuanya bisa mempraktekkan ini bisa dengan cara memaksa, membujuk, menghardik, memarahi, menggoda, mengintimidasi. Jadi bagaimanapun caranya agar tangan ini bisa terbuka, bisa memberikan apa sesuatu yang ada di dalam tangan yang sangat berharga ini dimiliki oleh teman kita. Lanjut. Dari game itu, siapa yang sesungguhnya memegang kontrol, yang menutup kepala tangan atau berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabnya adalah diri kita sendiri. Jadi yang memegang kontrol atas kepala tangan kita itu adalah diri kita sendiri. Membuka atau menutup kepala tangan itu adalah yang mengontrol adalah kita sendiri. Jadi tergantung dari diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Lanjut. Oke. Ini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Lanjut. Disiplin positif. Okay. Disiplin positif, apa makna disiplin? Okay. Semuanya sudah pernah mendengar kata disiplin. Okay. Tapi di sini apa sih makna sebenarnya disiplin positif itu? Mari kita pelajari makna dari disiplin positif itu. Monggo lanjut. Ya. Disiplin positif dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan,
Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Jadi biasanya yang sudah kita lakukan yaitu kita mendisiplinkan murid kita itu dengan memberikan punishment atau hukuman agar melaksanakan aturan yang kita sepakati agar terwujud tentang disiplin positif. Jadi sebenarnya itu adalah konsep yang salah, bahwa tidak semua disiplin positif itu harus dengan memberikan hukuman. Lanjut. Disiplin positif, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, yaitu disiplin yang memiliki motivasi internal. Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Lanjut. Di sini nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang diyakini dan disepakati bersama yang bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, dan latar belakang. Yang pertama adalah tentang profil pelajar Pancasila, ada 6 item. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Yang kedua adalah sikap murid yang diharapkan, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama. Dan yang ketiga, the 7 essential virtues. Yang pertama ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Selanjutnya kita membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ya. Selama ini kita sudah pernah mengetahui apa sih kebutuhan manusia itu. Di sini yang kita bahas tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Kebutuhan dasar manusia sendiri ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, dan yang kelima adalah kebutuhan tentang kebebasan. Bertahan hidup itu berhubungan dengan sandang, pangan, dan papan, rasa aman, kesehatan, kebutuhan biologis. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima berhubungan dengan diterima di lingkungannya, menjadi yang berharga di kelasnya, diperhatikan gurunya. Yang ketiga, kebebasan, memilih dan bertanggung jawab atas pilihannya, menyuarakan pendapatnya, dan diberi kesempatan mencoba hal-hal yang baru. Untuk kesenangan, yaitu meliputi mengikuti kegiatan atau pembelajaran yang menyenangkan, menikmati dalam mengerjakan hal-hal yang menyenangkan. Untuk kekuasaan, meliputi ingin diakui keberhasilannya, diberi kesempatan membuat keputusan penting tanpa merasa dikontrol, dan keinginan menjadi seorang pemimpin. Ya. Untuk selanjutnya yang kita bahas tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi sendiri itu merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Ya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini meliputi apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain.
Apakah yang akan saya dapatkan jika saya melakukan? Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapat imbalan, dan ini juga termasuk motivasi eksternal. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukan. Yang kedua, ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan. Ini termasuk motivasi internal. Bapak Ibu, di sini dari motivasi perilaku manusia itu ada dua, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal, dan sudah dibahas satu-satu. Jadi dari kedua motivasi tersebut, motivasi eksternal dan internal, itu yang paling bagus itu adalah internal apa eksternal? Ya, jadi yang paling bagus itu adalah motivasi internal yang tumbuh dari dalam diri pribadi. Monggo lanjut. Hukuman dan konsekuensi, ya. Di sini selama ini kita mengartikan sama antara apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Oke, Bapak Ibu guru, apa itu hukuman? Ada yang bisa memberikan jawaban? Silakan raise hand. Oke, monggo Bu Ulfa. Hadiah dari sebuah pelanggaran. Hadiah dari sebuah pelanggaran. Kalau konsekuensi? Imbalan Imbalan dari salah satu perbuatan. tanggung jawab. Oke. Imbalan dari sebuah tanggung jawab. Jadi di sini hukuman itu bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan. Mengontrol anak dengan penguatan negatif, murid merasa rendah diri, marah dan merasa bersalah, murid belajar menyembunyikan kesalahan, mode paksaan, murid membenci peraturan. Sedangkan konsekuensi itu sudah disepakati, mengontrol anak dengan penguatan positif, kehilangan hak waktu jeda seorang diri, mulai belajar taat peraturan, stimulus respon, murid mentaati peraturan. Jadi di sini hukuman itu termasuk identitas yang gagal, sedangkan konsekuensi itu adalah identitas sukses. Jadi menurut panjenengan hukuman dan konsekuensi itu lebih baik mana jika diterapkan, hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Lanjut. Ini adalah tentang tindakan dan hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di atas meja. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena mengobrol dengan teman. Hukuman apa konsekuensi? Oke. Untuk selanjutnya, berdiri di depan kelas dengan mengangkat satu kaki karena tidak bisa mengerjakan soal, termasuk hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas temannya yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Lanjut. Ini hukuman, konsekuensi, hukuman, konsekuensi. Oke. Lanjut. Selanjutnya, posisi kontrol restitusi itu ada 5. Yang pertama adalah sebagai penghukum, selanjutnya pembuat merasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Dan di sini dari kelima posisi kontrol restitusi ini yang paling relevan dan paling bagus untuk diterapkan itu adalah sebagai manajer. Ini tentang posisi kontrol, bisa dilihat, bisa dibaca dengan standar. Ini ada motivasi, ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas sukses atau kontrol diri. Guru berbuat, penghukum menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, dan bisa selanjutnya bisa dibaca sendiri. Contoh kasus 1. Pada hari Senin, Pak Haris tidak masuk sekolah. Pak Haris merupakan guru matematika,
Saat itu Bu Rina menggantikan Pak Aris. Bu Rina baru 1 tahun menjadi guru SMA. Beberapa murid mengetahui hal tersebut dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Rina. Bu Rina mencoba menyapa dan anak tersebut dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugasnya dikerjakan, tolong bantu ibu ya. Namun siswa tersebut malah tertawa. Ah, ibu santai saja, dan mereka tidak mengerjakan tugas sambil terus mengobrol. Lanjut. Untuk kasus kedua, Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar hingga 3 kancing bajunya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung merelai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang sangat marah. Mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan mempertahankan diri adalah hal yang sangat penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah. Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki ibu. Ibu saya akan marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot tidak begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas. Jadi beberapa kasus ini nanti akan diselesaikan menggunakan teori segitiga restitusi yang akan dibahas pada materi selanjutnya. Monggo. Keyakinan kelas atau nilai-nilai kebajikan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Jadi kita biasanya mengenalnya adalah peraturan kelas. Nah, itu sekarang diganti dengan keyakinan kelas. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Mungkin ada yang tahu? Bapak Ibu, silahkan raise hand. Apa perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas? Monggo. Untuk peraturan kelas itu cenderung dibuat oleh seseorang yang jabatan atau tingkatannya lebih tinggi daripada yang melaksanakan peraturan. Peraturan kelas tentu saja peraturan kelas itu dibuat oleh guru kelasnya. Sedangkan untuk keyakinan kelas itu seluruh peserta didik dalam kelas tersebut dilibatkan dalam pembuatan peraturan tersebut sehingga bisa konsisten atau melaksanakan nilai yang diyakini pada keyakinan kelas tersebut. Oke, jadi intinya keyakinan dan peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh orang yang mempunyai jabatan lebih tinggi, baik kepala sekolah atau bapak ibu guru. Sedangkan keyakinan kelas itu dibuat secara bersama. Jadi jika anak itu melanggar, itu adalah melanggar sebuah kesepakatan yang sudah disepakati. Ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus memakai masker dan cuci tangan waktu pandemi? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke sekolah tepat waktu? Kira-kira mengapa Bapak Ibu? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang ke sekolah tepat waktu? Ya, karena untuk membentuk budaya disiplin.
Oke, lanjut. Selanjutnya pembentukan keyakinan kelas. Oke. Keyakinan kelas bersifat abstrak dari peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebenarnya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Yang pertama, jaga kebersihan ruang kelas kita. Taruh kembali barang kira yang tepat. Disiplin waktu, saling membantu dan bekerja sama, menghormati guru atau teman yang sedang berbicara. Itu adalah contoh-contoh keyakinan kelas yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Oke, lanjut. Segitiga restitusi. Jadi apa itu restitusi? Ada yang tahu apa itu restitusi? Mungkin ini yang paling asing selama ini. Kita sebenarnya sudah melakukan tahapan dari segitiga restitusi ini meskipun belum maksimal. Dan kita belum tahu apa sih sebenarnya restitusi. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu restitusi? Belum? Ya, restitusi menurut Diane Goset dan berdasarkan gawe kontrol Dr. William Glasser, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah untuk mengetahui kesalahan dari siswa, untuk meluruskan dari apa kegiatan negatif yang sudah dilakukan oleh siswa itu berdasarkan dari dialog, dan yang mencari kesalahan itu adalah siswa itu sendiri. Selanjutnya, langkah-langkah dari segitiga restitusi itu ada 3. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, dilanjutkan validasi tindakan yang salah, dan 3 adalah menanyakan keyakinan. Dan di sini tugas guru itu bukan menentukan kamu harus begini, 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 dan begini. Itu bukan seperti itu. Jadi kita tanyakan kepada peserta didik apa yang sudah kamu langgar dan apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak melanggar kesalahan yang sudah kamu lakukan. Oke, lanjut. Nah, ini untuk menstabilkan identitas itu ada beberapa pertanyaan, kalimat-kalimat untuk meyakinkan anak. Semua orang pernah berbuat salah. Di sini kita tidak mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan. Ini adalah kalimat-kalimat untuk meyakinkan anak agar anak tidak merasa takut, tidak ketika dipanggil guru untuk dihukum lagi. Jadi di sini beberapa pertanyaan untuk menstabilkan identitas, apa kesalahan yang sudah dilakukan anak tersebut. Lanjut. Untuk tahapan yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah, dan di sini kalimat-kalimat untuk memvalidasi kebutuhan anak. Yang pertama, kamu pasti punya alasan untuk melakukan itu. Yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi tidak semata-mata anak itu dipanggil itu langsung disalahkan. Kamu tadi melakukan seperti ini, itu adalah kesalahan yang besar. Jadi anak itu tidak langsung disalah-salahkan. Jadi anak itu dikasih sedikit pujian ataupun dikasih apa alasannya melakukan hal tersebut. Jadi di sini adalah validasi tindakan yang salah. Untuk tahap berikutnya, menanyakan keyakinan. Ini ada beberapa pertanyaan untuk menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Oke, lanjut. Ini adalah contoh pelaksanaan segitiga restitusi.
Oke, ini adalah video yang baru saya lakukan dalam penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan bersama murid saya di kelas 2. Di sini salah satu murid saya itu datang terlambat karena tadi malamnya itu bangunnya terlalu siang. Malamnya begadang dan akhirnya bangunnya terlalu siang, akhirnya datang ke sekolah terlambat. Ini adalah ada tahapan-tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Selamat untuk melihat. Masuk jam 7 itu kamu datang tepat waktu, datang terlambat. Ya, datang terlambat. Akan tetapi kamu dengan mengucapkan kata maaf itu sudah menunjukkan sikap positif. Kamu saya panggil ke depan bukan untuk mencari kesalahan, karena wajar setiap manusia melakukan kesalahan. Seperti saya juga pernah melakukan kesalahan, kamu juga pernah melakukan kesalahan. Di sini kamu saya panggil untuk mencari solusi dari permasalahan kamu yang tadi dengan datang terlambat. Saya yakin kamu tadi datang terlambat pasti mempunyai alasan. Apa maksud kamu datang terlambat? Bangun kesiangan. Tidak, dengan kamu bangun kesiangan sehingga kamu datang terlambat. Menurut kamu datang terlambat itu mematuhi keyakinan kelas atau melanggar keyakinan kelas? Kira-kira keyakinan apa yang kamu melanggar? Di waktu. Di sini itu penting apa tidak? Ya, kamu tahu dari itu. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak datang terlambat? Kamu lebih awal dan menyalakan rangkaian. Kira-kira orang di rumah apa aja yang bisa membantu kamu untuk bangun pagi? Ya, ayah dan ibu. Mulai besok pagi, ya, mulai besok pagi. Semoga kamu bisa datang tepat waktu, tidak terlambat lagi, dan kamu tidak melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Iya, Bapak Ibu Guru, itu adalah tahapan pelaksanaan segitiga restitusi yang saya terapkan di lembaga saya, di lingkungan murid saya siswa kelas 2 dengan kasus anaknya datang terlambat karena malamnya tidur begadang dan bangun kesiangan. Itu beberapa materi yang bisa saya sampaikan tentang budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat kepada panjenengan semuanya dan budaya positif bisa diterapkan pada lembaga kita masing-masing. Sebelum saya tutup, di sini adalah sesi tanya jawab. Mungkin ada yang bertanya, menambahkan, mengurangi atau memberikan masukan tentang materi-materi yang saya sampaikan. Silakan raise hand dan matur. Passwordnya tadi nanti apa itu? Ini pertanyaan, menambahkan atau mengkritisi. Jadi nanti pemateri itu lebih jelas alurnya itu menjawabnya itu. Jadi tidak nanti saling tumpang tindih. Monggo bisa perwakilan Ibu Guru. Jadi sebelum saya tutup dan untuk acara ini saya serahkan kembali ke pembawa acara. Mungkin ada yang ditanyakan atau ditambahkan atau dikritisi. Jadi kita kembali lagi pada kesepakatan di awal. Jadi di sini saya berdiri di sini
bukan saya sebagai dosen untuk menggurui mahasiswa atau saya kepala sekolah untuk memberikan menyampaikan aturan-aturan, tapi di sini kita adalah sharing bersama, kita belajar bersama. Jadi silakan jika ada sesuatu memang dari yang materi yang saya sampaikan itu ada kesamaan, bisa ditambahkan, dikurangi, dikritisi, atau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Oke, monggo bisa perwakilan. Terima kasih. Ini ada masukan juga ada pertanyaan. Oke. Masukannya sebenarnya untuk apa yang pembelajaran tadi ya. Sampai di sini tidak apa-apa ya. Untuk ini sebenarnya sepele tapi seringkali terjadi pada seorang pembawa acara. Disebutkan untuk menyingkat waktu itu kalau bertata bahasa atau tata penyusunan pembawa acara itu kurang tepat. Kalau waktu itu tidak bisa disingkat ya, nanti lebih efektif untuk efisiensi waktu untuk berikutnya seperti itu. Jadi untuk menyingkat waktu karena waktu tidak bisa disingkat. Untuk efisiensi waktu, terus kemudian menginjak acara berikutnya itu lebih tepat karena menginjak jadi rumput dan sebagainya. Jadi kita lanjutkan acara berikutnya bisa jadi tidak usah kata menginjak itu dihilangkan. Jadi cuma itu saja mungkin ya masukannya. Sedangkan untuk pertanyaannya itu pertanyaan pertama, apa motivasi dari Pak Ahmad David mengikuti program guru penggerak? Itu pertanyaan pertama ya, mungkin bisa dijelaskan dalam forum ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, hal positif apa atau budaya positif apa saja yang sudah panjenengan lakukan pada modul 1.4 budaya positif tersebut di lembaga sekolah panjenengan? Itu mungkin pertanyaan yang kedua, mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih. Iya, masukan yang sangat luar biasa nih, yang dimana kita biasa bahasa itu memang sangat penting ketika kita dimaknai. Akan tetapi karena kita sudah terbiasa menggunakan bahasa tersebut, biasanya kita tidak menyadari bahwa bahasa yang kita gunakan itu adalah bahasa yang kurang tepat. Jadi bukan salah, tapi kurang tepat, tidak sesuai ditempatkan pada kalimat tersebut. Terima kasih untuk masukannya. Untuk pertanyaan yang pertama itu adalah motivasi saya mengikuti program dari guru penggerak ini. Jadi tidak terlepas dulu sedikit bercerita di awal dari lembaga kami itu ketika di angkatan 8 semuanya itu sudah mendaftar kecuali diri saya. Jadi saya nggak mendaftar dan di angkatan 9 itu semuanya mendaftar dan saya yang belum termotivasi untuk mendaftar. Akan tetapi dari ibu kepala sekolah dan guru senior itu yang lulusan di guru penggerak angkatan sebelumnya itu selalu memberikan motivasi dan memberikan urgensi dari pentingnya mengikuti program guru penggerak ini. Jadi kalau ditanya tentang motivasi apa ketika saya mau mengikuti program guru penggerak ini adalah tentang keinginan untuk merubah diri untuk menjadi yang lebih baik, dan saya berharap dengan saya mengikuti program guru penggerak ini menjadi salah satu bagian untuk majunya pendidikan yang ada di Indonesia ini. Untuk budaya positif apa yang sudah saya terapkan? Jadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa budaya positif itu tidak bisa dilakukan dengan sendiri. Jadi budaya positif itu harus dilakukan secara kolaboratif dan harus terus-menerus. Jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi tidak sekarang kita membuat program besok kita jalankan itu dikatakan budaya positif, belum sampai semaksimal itu. Jadi budaya positif itu harus kita lakukan dengan kolaborasi dan membutuhkan waktu. Meskipun membutuhkan waktu, tapi saya akan melaksanakan budaya positif itu mulai dari diri. Ya, jadi segala sesuatu itu akan bisa berubah itu jika diri kita sendiri itu mau merubahnya dulu. Jadi sebelum kita mengajak menerapkan kepada orang lain,
kita merubah pada diri kita sendiri dari hal-hal yang kecil. Contoh, ketika saya datang mengucapkan salam dan bersalaman, nah itu budaya-budaya positif seperti itu yang sudah saya terapkan di lembaga saya. Dan kemarin budaya positif itu keterkaitan dengan materi-materi di sebelumnya, yaitu di modul 1.3 tentang visi guru penggerak, yang dimana di situ pada visi guru penggerak saya lebih menekankan pada karakter berbudi luhur, dan prakarsa perubahan yang saya lakukan itu adalah dengan mengoptimalkan budaya di MAES. Dan dari prakarsa perubahan yang saya lakukan dengan mengoptimalkan budaya di MAES itu adalah sebagai langkah awal saya sebagai guru di SD Negeri 2 Podorejo ini untuk menciptakan budaya positif. Dan saya berharap semoga langkah awal ini bisa memotivasi dan bisa mengajak untuk seluruh stakeholder yang ada di lembaga ini untuk bersama-sama menerapkan budaya positif ini. Dan akhirnya ketika budaya positif ini sudah terlaksana di lembaga ini, akhirnya pendidikan yang berharga pada murid itu bisa tercapai secara maksimal. Itu pertanyaan jawaban dari saya tentang apa motivasi dan apa yang sudah saya lakukan tentang budaya positif di modul 1.4. Untuk selanjutnya acara saya kembalikan kepada moderator, dan sebelum saya undur diri, di sini ada kata mutiara yang saya kutip dari Viktor Frankl. Ketika kita tidak mampu mengubah situasi, kita ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Saya di sini sebagai pemateri menyampaikan tentang pemahaman dan ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak. Jika dari awal sampai akhir itu ada kesalahan dari saya berucap maupun tingkah laku saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga kegiatan pada pagi hari ini bisa diambil manfaatnya dan bisa menggerakkan dan memotivasi Bapak Ibu guru semuanya bisa menerapkan budaya positif ini di lembaga kita masing-masing. Akhiru qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara saya kembalikan lagi kepada pembawa acara. Bapak Ibu berikan tepuk tangan yang paling meriah atas pemaparan materi yang sangat luar biasa dari Bapak Ahmad Hafid SPD yang baru saja kita dengarkan bersama-sama. Nah, sungguh materi yang sangat luar biasa, sangat berhubungan dengan kehidupan kita sebagai seorang pendidik setiap harinya. Dan kedepannya semoga saja kita bisa memetik hikmah positif dari diseminasi pada pagi hari ini untuk kita bawa ke lembaga masing-masing dan diterapkan ke anak didik dan juga lingkungan sekolah kita di sekolah masing-masing. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya materi diseminasi yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hafid SPD, untuk itu marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, dari saya selaku pembawa acara memohon maaf atas kesalahan dan kehilafan selama membersamai panjenengan semua pada acara di pagi hari ini. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.